Misalnya di jin ini kan saya ada dengar ada kerajaan. Ada kerajaan bangsa jin. Nah ini nih kita pengen tahu juga kerajaannya bagaimana Ustadz Syam. Apakah kerajaannya seperti kerajaan manusia? Seandainya memang kerajaannya itu dibangun seperti manusia, itu letaknya di mana? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, Mas Fadli dan seluruh guru yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik juga kita membahas tentang tema ini untuk menambah pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sistem pemerintahan mereka, apakah mereka punya kantor atau mereka punya base camp sendiri atau punya militer sendiri? Ternyata di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat juga penasaran seperti kita, bagaimana kehidupan mereka. Sehingga para sahabat juga meriwayatkan beberapa hadis. Contoh dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an warḍah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk yang namanya memberi pengajian gitu. Jadi si jinnya ini pernah lewat di pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka lewat aja gitu, kayak misalnya ibu-ibu datang ke Islam itu indah dengar tausiah Ustadz Maulana misalnya, ih kayaknya asik deh kalau Ustadz Maulana diundang ke kampung nih. Jadi akhirnya mereka lewat gitu kan. Jinnya lewat di pengajian Rasulullah. Akhirnya mereka ngundang Rasulullah untuk datang ke tempat mereka. Ke pengajian mereka juga. Akhirnya dia sampai ke teman-temannya mengatakan. Aku mendengarkan Quran. Satu bacaan yang sangat ajib nih. Kayak sangat amazing. Kamu mau mendengarkan langsung gak? Mau, ayo kita undang aja. Akhirnya Rasulullah berangkat ke sana. Ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah datang ke padang pasir yang begitu luas. Ternyata di padang pasir ini ada goa. Di sanalah mereka berkumpul untuk yang namanya pengajian di sana. Kemudian mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini pendidikannya. Kemudian di mana pemerintahannya, militernya di mana? Ada lagi hadis daripada sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya sesungguhnya mereka mau menyaingi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka inna iblis, sesungguhnya iblis itu punya arsy, punya kerajaan. Di mana kerajaannya? Alal bahar, di atas yang namanya di atas lautan. Mereka berkumpul di sana, pasukan dari syaitan datang ke sana untuk melaporkan apa yang mereka lakukan hari ini. Sangat masyhur kita dengar bahwasanya yang diberikan penghargaan setiap hari adalah yang mampu untuk mencerai-beraikan suatu hubungan. Maka dialah seorang panglima atau diangkat derajatnya oleh iblis. Maka kerajaannya kalau militernya berada di lautan. Kemudian ada lagi di mana base campnya. Kemudian ada satu hadis lagi daripada Bilal bin Harith radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya pernah suatu ketika ada bertengkar jin muslim dan jin kafir. Ketika mereka bertengkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan mereka. Ketika sudah dipisahkan atas mukjizat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jin kafir ini ditaruh di yang namanya di gunung dan juga di lautan. Sedangkan yang namanya jin muslim ini ditaruh di gunung, kemudian ditaruh di gunung dan juga di perkampungan-perkampungan karena mereka damai dengan manusia. Mereka adalah jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran penting ketika kita membahas istana atau singgasana daripada iblis dan jin, yaitu di lautan tadi, menurut daripada hadis sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya kalau mereka membuat singgasana ini sebenarnya tujuan mereka mau menyaingi Allah Subhanahu wa taala, menyaingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ma'syaral jinni wal الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Wahai bangsa jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, kalau engkau hendak menyaingi, kau hendak menandingi Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada apa-apanya. Engkau mau menembus langit, engkau mau bikin kerajaan apapun, itu tidak akan pernah yang namanya menyaingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Masya Allah, jadi ternyata banyak banget buat jamaah yang ada di rumah yang kita bisa belajar di sini. Tadi kalau kita bicara masalah tentang pendidikan, tadi Ustaz Syam bilang adanya di gurun ya. Iya, di gurun, ya, di gua-gua. Tapi kalau kita bicara lagi tentang masalah pasukan, ya, adanya militernya di tengah laut militernya. Dan juga kalau misal pembangkang dan lain-lain ada ditaruh di gunung gitu ya. Kecuali yang muslim ditaruh di bertetangga dengan kita. Ya, betul. Nah, ini Masya Allah pelajaran banget buat kita nih, buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Langsung aja nih kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu jamaah yang di rumah adalah